Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. Satu, tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman. Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa sehingga pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja. Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati, tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka. Gibran ini belum, feeling politiknya kok belum, masih seneng 100% di dunia usaha, feeling politiknya belum, kelihatannya belum pengen masuk. Kaisang apalagi masih seneng-senengnya buka sini, buka sini, buka sini. Yang saya lihat malah feeling politik sudah mulai masuk tuh Bobby. Dirty Vote, sebuah film dokumenter mendadak viral diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Film karya rumah produksi Watchdog yang disutradarai oleh Dandi Laksono, ditayangkan pada Minggu 11 Februari 2024 melalui akun YouTube Dirty Vote. Dalam unggahannya, dikatakan bahwa film Dirty Vote adalah sebuah dokumenter yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara yang membintangi film ini. Mereka adalah Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi. Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara terbuka demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangannya pun diurai dengan analisa hukum tata negara. Sejak penayangannya, hingga konten ini diturunkan, film ini telah ditonton oleh 5.495.466 kali dan mendapatkan ribuan komentar dari netizen. Beberapa media internasional seperti The Straits Times, Singapura, dan South China Morning Post, Hong Kong, telah meliput film tersebut dan membahas potensinya untuk memengaruhi pemilu Indonesia 2024. Media asing menyoroti tuduhan kecurangan pemilu yang dibahas dalam film, seperti manipulasi data dan politik uang. Kekhawatiran ini dipicu oleh sejarah panjang kecurangan pemilu di Indonesia. Film ini dianggap sebagai pengingat akan potensi kerentanan demokrasi Indonesia. Media asing memprediksi film ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. Film ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang isu kecurangan pemilu. Namun, film ini juga dapat memicu polarisasi dan ketegangan politik. Di sisi lain, beberapa akademisi mengapresiasi film Dirty Vote karena mengangkat isu penting tentang kecurangan pemilu. Film ini dianggap sebagai pengingat akan potensi kerentanan demokrasi Indonesia dan mendorong diskusi tentang reformasi pemilu.
Akademisi yang mendukung film ini menekankan pentingnya edukasi publik tentang isu kecurangan pemilu dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu. Beberapa kampus telah mengadakan diskusi dan seminar untuk membahas film Dirty Vote dan implikasinya terhadap pemilu 2024. Diskusi ini melibatkan akademisi, pakar pemilu, dan aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang film Dirty Vote. Namun beberapa pejabat pemerintah telah mengkritik film tersebut, menyebutnya sebagai propaganda dan menyesatkan. Soal sebaran wilayah dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat Pulau Jawa. Pulau Jawa adalah pulau dengan populasi penduduk terbesar. Mereka memiliki 115 juta suara pemilih. Sayangnya kalau dilihat sebaran, mereka hanya memiliki 6 provinsi. Bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di Pulau Sumatera. Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan sebaran wilayah. Memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut. Mari kita lihat konteksnya pada pemilu sebelumnya. Pada pemilu 2014, Joko Widodo memenangkan 7 provinsi. Berbanding dengan Prabowo dan Hatta Rajasa yang hanya unggul di 3 provinsi. Simak lagi hasil Pilpres 2019. Presiden Joko Widodo ketika itu hanya memenangkan 4 provinsi dan Prabowo berhasil unggul di 6 provinsi. Logika mengatakan jika kedua pihak ini bergabung, maka dengan sendirinya pasangan Prabowo-Gibran akan sangat-sangat mendominasi di Pulau Sumatera. Tapi pertarungan tidak sesederhana itu. Hasil survei menunjukkan, hasil survei terkini yang dilakukan oleh CSIS, kalau kita baca hasil survei ini, maka pasangan Prabowo-Gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah Provinsi Sumatera. Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara